Al-awalul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap narasumber. Yang pertama, Bapak DRS Ahmad Sahowi MA. Yang kedua, Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Nurhayati MS. Yang ketiga, Bapak Kuat Ismanto MAG. Dan yang terakhir, Bapak Muhammad Nasruddin MPD. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kami hormati Ketua KSPPS BMT Bahtera, Bapak Haji Budi Hardiansah, SEMM. Yang kami hormati Bapak Muhammad Isroi, SAGMM, selaku Koordinator Penulis Buku, dan segenap tamu undangan, beserta peserta offline maupun online yang bergabung melalui YouTube streaming maupun Zoom meeting yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dengan nama Allah pemurah dan penyayang, segala puja dan puji khusus untuknya yang maha agung, maha tinggi, maha suci, dan bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita semua, kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan kebaikan, yang insya Allah di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat yang sedang mendoa kebaikan terhadap diri kita. Kedua kalinya, sholawat dan salam ke atas insan yang mulia, di antara yang mulia, penghulu sekalian makhluk, penyundang julukan Nurun Fauqa Nuri, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini adalah hari yang begitu spesial, karena di hari ini kita akan membedah sebuah karya yang spektakuler, karya yang begitu membanggakan bagi kita keluarga besar KSPPS BMT Bahtera dalam perjalanan kita sampai dengan tahun ke-25. Betul sekali, kita akan membedah sebuah buku yang diberi judul BMT Bahtera The Journey. Dalam kesempatan kali ini spesial, kita hadirkan 4 narasumber sekaligus yang tentunya sudah tidak kita ragukan lagi keilmuannya di bidangnya masing-masing. Harapannya pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini bisa diterima dengan baik, dan ilmu sejarah yang ingin kita keluarkan melalui buku ini bisa kita jadikan pedoman menuju bahtera yang lebih baik di masa yang akan datang. Demi efisiensi waktu, kami mohonkan dan kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Isroi, SAGMM, untuk memoderatori bedah buku pada kesempatan kali ini. Tapi terlebih dulu, kami bacakan kurikulum vitae dari moderator kita. Nama Bapak Muhammad Isroi, SAGMM. Tempat, tanggal lahir dan umur: Pekalongan, 13 Maret 1973. Alamat: Setono, Gang 6, nomor 33, Pekalongan. Pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen Undip Semarang. Profesi Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera dan dosen tidak tetap di IAIN Pekalongan. Spesifikasi keilmuan bidang pemasaran dan ekonomi syariah. Organisasi yang pernah beliau ikuti: yang pertama, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan Raya. Yang kedua, Ketua Puskopsyah Pekalongan Raya Sejahtera atau Perata. Dan yang ketiga,
Dewan Pengawas Syariah KSPPS DBS Semarang. Berikan aplaus kepada moderator kita pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya acara kepada Bapak Muhammad Isroi SAG MM. Terakhir dari saya, mohon maaf atas segala hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa kul ja'alak wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'du, yang saya hormati para Dewan Pembina KSPPS BMT Bahtera dan juga Dewan Pengawas KSPPS BMT Bahtera, juga yang saya hormati para pengurus dan juga para pemateri hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita, serta para anggota dan hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang hadir secara offline hari ini juga yang ada melalui Zoom yang hari ini kita tayangkan secara live melalui YouTube. Selamat pagi dan selamat bergabung di acara bedah buku 25 tahun sejarah perjalanan BMT Bahtera yang kita berikan nama BMT Bahtera The Journey. Hadirin yang dimuliakan Allah, para peserta bedah buku yang saya hormati, buku ini hadir di tengah-tengah kita adalah merupakan buku yang menggambarkan bagaimana lika-liku BMT Bahtera sejak berdiri tahun 1995, 1 Oktober 1995 sampai sekarang, berumur 25 tahun di 1 Oktober tahun 2020 kemarin. Dan sekarang pada saat kita RAT ke-25, alhamdulillah kita telah menghadirkan sebuah buku yang setidaknya bisa kita baca bagaimana BMT Bahtera sejak awal berdiri dengan keyakinan para pendiri yang saat itu dimodali yakin karena hanya bermodal 26.500.000, dan akhirnya sekarang telah berjalan dan hadir di tengah-tengah kita semua dengan aset yang tidak kurang dari kurang lebih 210 miliar. Itu adalah perjalanan yang cukup panjang dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, dengan berbagai cobaan di berbagai hal dan juga berbagai lika-liku yang tentu nanti kita akan coba bedah bukunya. Untuk itu sebelum kita mulai bedah buku pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, sebelum juga kita memulai bedah buku hari ini, sebelumnya kita akan menyerahkan secara simbolik buku yang ada di tengah-tengah kita kepada perwakilan-perwakilan yang kita harapkan nanti bisa hadir di depan. Yang pertama kita mohonkan kepada Ketua Pengawas KSPPS BMT Bahtera, Bapak Haji Nayus Samlan, untuk mewakili maju ke depan. Yang kedua kita mohonkan kepada Ketua Koperasi KSPPS BMT Bahtera, Bapak Haji Budi Hardiansyah SEMM, kepada beliau kita mohon untuk maju ke depan. Yang ketiga kita mohonkan kepada salah satu perwakilan sumber daya insani senior, Ibu Hajah Mukaromah, untuk juga maju ke depan. Dan yang terakhir kami mohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengawas Syariah, Bapak Dr. Haji Sam'ani Sa'roni, untuk juga maju ke depan. Monggo Pak. Dan untuk menerima secara simbolik buku 25 tahun perjalanan BMT Bahtera, yang pertama mohon untuk menerima secara simbolik dari Ketua Pengawas adalah perwakilan pendiri. Kami mohon kehadirannya ke depan Bapak Dr. Andes Aminuddin MAG. Beliau adalah termasuk perwakilan dari pendiri BMT Bahtera, mohon bisa maju ke depan untuk menyerahkan secara simbolik dari Ketua Koperasi kepada Kementerian Koperasi. Kita mohon kehadiran ke depan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Bapak Bambang, mohon bisa hadir ke depan. Dan untuk menyerahkan secara simbolik dari karyawan paling senior kepada karyawan termuda
atau SDI termuda BMT Bahtera, kami mohon hadir ke depan Mbak Solehah untuk hadir ke depan, karyawan termuda di BMT Bahtera. Dan yang terakhir mewakili dari anggota yang hari ini hadir, kami mohonkan Ibu Titik Kunharwati mewakili anggota untuk rawuh ke depan. Baik, yang pertama dari Ketua Pengawas kepada perwakilan pendiri, Bapak Naif kepada Bapak Aminuddin. Monggo, bukunya bisa dibawa ke depan. Baik, yang kedua dari Ketua Koperasi Bapak Haji Budi Ardiansah kepada perwakilan dari Kementerian Koperasi yang hari ini dibagi oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi Kota Pekalongan. Yang berikutnya yang ketiga dari Bu Hajah Mukaromah kepada karyawan termuda. Dan kemudian yang terakhir dari Ketua Pengawasannya Dr. Haji Samani Sa'roni kepada anggota, perwakilan anggota itu Ibu Titik Kunharwati. Monggo, Mbak. Bisa foto bareng terlebih dahulu, silakan. Bukunya bisa dihadapkan ke depan. Monggo Mbak Soleh geser dikit, geser sini, Mbak Soleh ya. Oh, iya. Yeah. Baik, kami aturkan terima kasih, bisa kembali ke tempat duduk masing-masing, terima kasih. Hadirin yang muliakan Allah, baik yang ada di tempat ini maupun yang di Zoom meeting atau dengan YouTube live, bahwa BMT Bahtera lahir di sebuah kota yang kita kenal dengan kota batik ya, katanya Pekalongan itu kalau nggak ada batik ya bukan Pekalongan. Jadi itu sejarahnya lahir di Pekalongan. Lahir awal pada saat itu ketika lahir Itsmi pada tahun 1990. Itsmi lahir, kemudian Itsmi punya komitmen mengembangkan pemberdayaan umat. Salah satu diantaranya adalah pendirian Bank Muamalat Indonesia dan juga pendirian BMT di Indonesia. Saat itu kemudian tokoh-tokoh Itsmi Pekalongan diantaranya yang terhormat Bapak Haji Edi Supardi, kemudian juga ada Dr. Bashir Ahmad, kemudian juga beberapa pendiri yang lain, Bapak Abdul Majid dan juga ada Pak Sahawi, juga ada beberapa Pak Aminuddin dan sebagainya, berinisiasi untuk mendirikan sebuah lembaga pemberdayaan umat yang disebut dengan BMT, awalnya dulu bernama KSU Bina Sejahtera. Dengan modal yang sangat sedikit, hanya 26.500.000, akhirnya keyakinan para pendiri juga dengan beberapa tokoh-tokoh ulama di Pekalongan Kota kemudian mendirikan KSU Bina Sejahtera dengan lembaga keuangannya disebut dengan BMT Bahtera. Di buku itu bisa dibahas cukup panjang, bisa dilihat cukup banyak beberapa hal, diantaranya ada pesan-pesan menarik. Saya sangat tertarik dengan sebuah pesan yang tidak bisa dilewatkan. Ini ada pesan dari seorang pengurus, lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada menjadi ekor ikan paus. Ini kata-kata Pak Haji Ahmad Sakhawi sebagai seorang pendiri. Berbuat apa untuk lembaga BMT, bukan dapat apa dari lembaga BMT. Ini kata-kata Dr. H.M. Bashir Ahmad. BMT harus banyak berbuat untuk membantu ekonomi umat. Ini kata-kata beliau pembina kita Bapak Haji Edi Supardi yang sekaligus sebagai pendiri.
Nah hadirin sekalian, perjalanan BMT dengan dua nama Baitul Mal wa Tamwil itu menjadi komitmen kita, tidak cuma menjalankan tamwil di bidang bisnis, tapi kita juga menjalankan di bidang mal. Sehingga beberapa di depan ketika Bapak Ibu masuk ke ruangan ini, kita juga ada lembaga Baitul Mal yang sekarang ini sudah berjalan, bahkan kita sudah memiliki rumah tahfidz Al-Quran. Kemudian juga pengembangan, insya Allah di tahun ini kita berharap memiliki tanah wakaf untuk pengembangan rumah tahfidz di masa yang akan datang. Komitmen kita untuk mengembangkan Baitul Mal sangat besar, sehingga ke depan Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi bagian daripada donatur pengembangan Baitul Mal kita. Hadirin sekalian, pengelolaan BMT Bahtera yang kita lakukan dari tahun 1995 dengan SOP dan SOM yang sangat-sangat begitu kita patuhi, akhirnya juga melahirkan kepercayaan Kementerian Koperasi yang pada akhirnya tahun 2015 kemarin kita mendapatkan penghargaan ISO dari TÜV NOT Jerman. Itu juga salah satu komitmen kita bahwa dalam menjalankan KSCPS BMT Bahtera ini kita juga menggunakan tata aturan dan tata kelola yang benar sesuai dengan aturan, bahkan tidak cuma nasional, itu aturan internasional karena TÜV NOT itu berasal dari Jerman. Hadirin sekalian, itulah gambaran. Kalau kita bahas secara tuntas dan secara lebar kayaknya 1 jam tidak cukup, kita butuh waktu sangat panjang. Namun hari ini sebagai pembuka RAT kayaknya kita hanya akan membedahnya antara 1 maksimal 1,5 jam. Untuk itu kita akan hadirkan pemateri kita hari ini. Yang pertama, kita mohon bisa hadir ke depan perwakilan daripada pendiri KSCPS BMT Bahtera. Yang terhormat, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sahowi, Master Ekonomi. Kepada beliau kami persilakan. Sebagai pemateri 2 kita hadirkan dosen senior dan juga guru besar Fakultas Ekonomi Unikal Universitas Pekalongan. Beliau juga peneliti. Beliau adalah Profesor Hajah Siti Nurhayati MS. Kepada beliau kami persilakan. Sebagai pemateri ketiga kita hadirkan peneliti. Beliau juga dosen IAIN Pekalongan, juga peneliti yang sudah berkali-kali meneliti BMT Bahtera dengan berbagai sajiannya, juga tulisannya tertampung dalam buku itu. Kita hadirkan beliau Bapak Kuat Ismanto, Master Agama. Kepada beliau kami persilakan. Dan satu lagi pemateri yang masih belum hadir, kita nantikan kedatangannya masih di perjalanan. Beliau adalah editor utama daripada buku ini, yaitu Bapak Nasruddin, Bapak Nastur MPDI. Beliau adalah Direktur PT NEM, penerbit buku-buku nasional, sehingga buku yang sekarang ada di tangan Bapak Ibu sekalian adalah buku dengan terbitan nasional. Jadi insya Allah bisa ditemukan di librari buku-buku nasional. Jadi insya Allah bukunya tidak dalam tanda petik ecek-ecek gitu ya. Jadi terdaftar secara nasional. Demikian barangkali sebagai pemateri yang sudah dari tengah-tengah kita, hadirin sekalian, beliau Pak Sahowi yang tadi menyampaikan kepada kita semua, katanya lebih baik menjadi kepala di ikan teri daripada menjadi buntut di ikan paus gitu Pak ya. Beliau pendiri yang sangat tahu banyak bagaimana BMT Bahtera awalnya berdiri, ide-ide para pendiri, para ulama dan para tokoh yang akhirnya melahirkan KSU Bina Sejahtera dulu namanya sebelum BMT Bahtera. Bagaimana gambaran dulu awalnya ruh, semangat, himmah para pendiri mendirikan KSU Bina Sejahtera. Mari kita ikuti pemaparan beliau secara tuntas tentang ide-ide awalnya dengan durasi waktu, mohon maaf Pak Sahowi hanya 10 menit. Monggo kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, di mana 25 tahun yang lalu banyak yang kami datangi rumahnya untuk mendukung berdirinya BMT. Terima kasih atas acara ini yang merupakan pengungkitan kembali bagaimana proses perjuangan tokoh-tokoh dan saudagar Islam untuk mendukung berdirinya BMT ini. Sebetulnya apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi munculnya BMT kalau secara organisasi itu adalah IJMI, tapi secara idealisme adalah bagaimana kita melawan riba. Ya. Mengapa? Karena sungguh tidak disadari bahwa hampir semua pengusaha dan juga usaha kecil terperangkap oleh riba. Padahal riba adalah salah satu dosa yang besar yang bisa mereduksi amal-amal soleh kita, karena rezeki yang di dalamnya riba kita makan, kita dagingnya pasti akan nanti memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari situ kemudian kalau tidak salah tim inti IJMI, Bapak Edi Supardi, Pak Basir, saya dan Pak Aminuddin, lalu Pak Abdul Majid sebagai sekretaris IJMI, ya, mencoba merumuskan apa yang bisa dilakukan awal program IJMI. Ya, di antaranya adalah mendirikan BMT, akan tetapi BMT waktu itu belum ada payung hukumnya. Ya, saat itu belum bisa ada payung hukum BMT dengan sistem syariah. Oleh karena itu menggunakan KSU, di mana di dalam KSU itu ada unit yaitu simpan pinjam dengan sistem syariah. Dan untuk itu kami berempat, saya, Pak Basir, Pak Aminuddin, Pak Majid datang ke Pak Ani Martopo, Pak Nayib, kemudian juga ke bapak-bapak yang lain yang sekarang ini saya jadi tidak mengenalnya karena sudah berubah fisik-fisiknya. Saya sendiri sudah menjadi pelupa, Pak Nayib. Sehingga alhamdulillah ide itu disambut dengan luar biasa ya, dukungannya. Dan kami mencoba meletakkan fondasi di mana fondasi ini kuat untuk kemudian dibangun oleh para pemuda, dibangun oleh generasi berikutnya,
dikembangkan dengan arsitektur yang terkini sebagaimana Bahtera yang ada sekarang. Fondasinya sudah kita buat sangat kuat, insya Allah tinggal. Dan alhamdulillah pengelola yaitu Saudara Budi dan lainnya yang kami ambil semuanya itu dari Unikal gitu ya. Ya, saya sebagai dosen manajemen keuangan, ya, kemudian Saudari Ridhum itu saya sebagai manajer yang pertama, lalu Saudara Budi pembiayaan. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi orang yang bisa mengembangkan BTM. Maaf, BMT. Ya. Saya keliru terus karena sekarang saya ini diminta untuk mengelola BTM. Gitu. Saya mohon maaf. Gitu. Jadi tahun 2000 kalau tidak salah ya, itu saya diminta oleh Muhammadiyah untuk mengembangkan juga seperti Bahtera, untuk menyusun seperti Bahtera. Sekarang sudah tersusun dan sudah menjadi nasional. Ya. Nah, Bapak sekalian, BMT ini perlu didukung secara totalitas. Kenapa? Karena tadi kita harus keluar dari riba. Kita harus menghindari riba. Oleh karena itu, melalui BMT dan perbankan syariah, insya Allah kita menjadi selamat dari dekapan riba. Nah, alhamdulillah kemudian Bahtera bisa mengembangkan diri dengan segala sistemnya, lalu juga baitul malnya juga berjalan dengan baik. Saya sangat mendukung sekali dalam kaitannya dengan pengembangan tahfidz. Bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi sesuatu feature hidup kita, hiasan hidup kita. Karena siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat menjadi penyelamatnya. Sekarang ini ada godaan yang sangat kuat untuk menyingkirkan Al-Quran, yaitu WA. Ya, kita sangat boros dalam membelanjakan waktu untuk WA. Kalau untuk membaca WA, nulis WA itu tidak kontrol waktu. Tapi kalau untuk membaca Al-Quran, ya 5 menit, 10 menit aja sudah bosan. Nah, mari kita kita balik bagaimana kita mencintai membaca Al-Quran, dan kemudian kita mencoba membatasi, karena di sana di WA itu kadang-kadang sesuatu yang tidak memiliki nilai, bahkan fitnah dan lain sebagainya, hoak, itu di-share dan kemudian kita tidak sadar bahwa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kita nge-share itu tidak berarti bebas, hanya yang nulis saja yang diminta pertanggungjawaban, akan tapi kita yang nge-share juga akan kena. Oleh karena itu pesan saya untuk berhati-hati ya dalam hal ini, dan mari kita dukung
secara bersama pengembangan Baitul Mal Bahtera dengan rumah tahfidnya dan sekaligus nanti pendidikannya, sehingga Baik, demikian paparan dari yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Sohawi, Master Ekonomi. Beberapa yang bisa kita ambil kesimpulannya, pertama adalah riba. Peringatan dia, hati-hati dengan riba. Tepat kalau kita ke buku Bahtera, karena di sini insya Allah kita termasuk salah satu lembaga keuangan yang berusaha untuk keluar dari jejaring riba. Jadi kita betul-betul berusaha untuk mengembangkan ekonomi syariah sehingga tidak dalam pengembangannya kita tidak berkaitan dengan riba. Karena apa? Dalam hadis dikatakan 70 dosa riba itu paling rendahnya adalah setara dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi itu paling rendah, dosanya setara dengan menzinai ibunya sendiri. Maka untuk itu hadirin sekalian, mari kita dukung ekonomi syariah termasuk BMT Bahtera. Dia sampaikan pula bahwa pondasi pendiri yang dibangun saat itu kemudian mendorong generasi-generasi selanjutnya yang hari ini kemudian melahirkan Bahtera seperti di hadapan kita semua. Itu karena dahulu betul-betul pondasinya dibangun dengan kuat sehingga melahirkan Bahtera yang seperti sekarang ini. Dan yang terpenting lagi adalah dalam mengembangkan Bahtera ke depan kita harus kembali kepada Al-Quran. Terutama kita dukung Baitul Mal Bahtera yang ke depan mengembangkan rumah tahfidz, bahkan lembaga pendidikan lanjutan, ada PAUD dan sebagainya dalam rangka ikut menata generasi di masa-masa akan datang. Itu barangkali sekilas kesimpulannya. Kita akan ikuti pemateri kedua, Ibu Profesor Dr. Siti Nurhayati MS. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ekonomi Unikal. Di dalam buku ini beliau menjadi mitra penulis, dan ada yang cukup menarik di dalamnya, ada cost management ya, saya baca di situ. Seperti apa sebetulnya cost management dan seperti apa sebagai mitra beliau menanggapi BMT Bahtera. Kita akan ikuti pemaparan Ibu Hajah Nurhayati, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para Dewan Pembina, pengawas, pengurus dan jajarannya, kemudian dari Kepala Dinas sahabat saya Pak, selamat pagi. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama kali saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari BMT Bahtera kepada saya untuk ikut mengambil bagian di dalam acara bedah buku ini. Ketika saya didatangi Mbak Mukaromah dan ke rumah diminta untuk menjadi narasumber bedah buku, saya tanya harinya apa, Kamis pas hari libur. Tapi sebetulnya hari Kamis pagi itu saya ngajar, Pak Sakowi juga ngajar. Akhirnya karena ngajarnya daring, saya tarik tadi malam. Mahasiswa itu saya tawari, besok kan libur dan saya ada acara bedah buku di BMT Bahtera. Bagaimana kalau saya share materinya malam ini? Kok kebetulan disambut, ya Bu nggak apa-apa. Jadi saya tarik tadi malam sehingga ini bisa bebas. Ya, saya akan mencermati secara garis besar saja keseluruhan isi buku. Kalau tentang tulisan saya bisa dibaca.
ketika saya mendengar nama BMT Bahtera, yang selalu teringat di pikiran, di hati saya itu adalah pada tahun 2010. Tepatnya tanggal 10 April 2010, ketika itu adalah hari pengukuhan guru besar saya. Itu karena yang ngurusi manajemennya adalah Unikal, saya tidak tahu, tiba-tiba saya ketika membawa naskah pidato guru besar saya itu ditempatkan di satu tas body bag gitu ya, body bag itu ada tulisannya BMT Bahtera. Jadi di tahun 2010 itu sudah memberikan support kepada saya dan Unikal BMT Bahtera itu. Dan itu tas itu diberikan kepada seluruh tamu undangan. Tamu undangan saya tidak hanya dari Pekalongan dan sekitarnya, ada dari Jawa Barat, ada dari Jakarta, ada dari Purwokerto dan sebagainya, teman-teman saya. Sehingga BMT Bahtera itu dibawa kemana-mana. Mudah-mudahan juga ini sebagai awal yang bagus ya. Kemudian ingatan saya yang kedua, kalau saat ini ketua pengurusnya itu Mas Budi Hardiansah, itu kan sama dengan Pak Sakawi, ketika jadi mahasiswa dia juga cukup menonjol. Jadi saya pikir BMT Bahtera ini dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang profesional, yang luar biasa ya. Sehingga saya menulis tentang ini, tentang eksistensinya di tengah pandemi ini, di mana pada kondisi perekonomian sekarang ini banyak UKM-UKM yang mati kutu, tetapi BMT Bahtera tetap eksis. Nah, mudah-mudahan seterusnya seperti itu ya. Baik, untuk mengulas buku akan saya kaitkan dengan visi dari BMT Bahtera. Kalau saya lihat, saya baca visinya adalah menjadi KSPPS yang dikelola secara profesional dan amanah, bermanfaat bagi umat, menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari visi itu ada kata-kata kunci yang saya sitir. Pertama adalah profesional dan amanah, kedua adalah bermanfaat bagi umat, ketiga sejahtera, keempat adil, dan kelima diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap organisasi ya, termasuk BMT Bahtera, itu mestinya mengevaluasi ya, dari perjalanan startup di bulan Oktober 95 sampai sekarang usia 25 tahun itu, capaian visi itu sudah sampai di mana ya. Itu organisasi harus seperti itu. Jika visi itu sudah tercapai, bangun visi yang lebih luas lagi, mestinya seperti itu ya. Nah, saya juga salut dengan Mas Isro'i ya, yang tim penyusun buku ini, karena penulis-penulisnya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Saya baca orang-orang yang luar biasa, tulisannya juga begitu bagus. Mudah-mudahan semua itu sesuai dengan kondisi BMT Bahtera. Baik, sedikit saya akan ulas. Mulai dari kata kunci visi yang pertama adalah pengelolaannya dilakukan secara profesional dan amanah. Tentunya ini sudah menjadi komitmen para pendiri dari awal, karena BMT Bahtera dikelola berbasis syariah ya, itu pasti amanah. Nah, sekarang profesionalnya seperti apa? Nah, itu yang nanti menjadi alat untuk menilai kecapaian visi misi sampai di mana. Di beberapa tulisan saya lihat itu sesuai dengan kata kunci yang pertama ini, seperti tulisannya Bapak Haji Nayef di halaman 11 dan seterusnya ya. Yang penting tetap berkomitmen amanah
dalam menjaga simpanan anggota. Nah, namanya koperasi itu kan aset utamanya adalah anggota. Ya. Kalau nggak ada anggota nggak jadi itu koperasi. Kalau menjaga amanah dari simpanan yang dititipkan oleh anggota, anggota menjadi lebih percaya, nanti menjadi loyal, nanti mengajak orang lain. Nah, kemudian juga tulisannya Bapak Haji Sakirin di halaman 15 dan seterusnya, jika para pengurusnya bukan orang yang amanah, tentu akan sulit untuk mengambil hati masyarakat. Ya. Itu yang mendukung kata kunci visi yang pertama. Berikutnya ada tulisan mungkin dari penulis secara umum ini ya. Di halaman 63, sumber daya Islami apa insani, ini saya enggak tahu SDI itu, mungkin Islami ya. Oh, insani ya. SDI KSPPS BMT Bahtera bekerja dengan target yang jelas. Itu profesional. Terukur, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Nah, ini tulisan ini juga mendukung kata kunci yang pertama. Kemudian selanjutnya di halaman 64-65, peningkatan kualitas SDI senantiasa dilakukan. Sehingga ada orang itu jangan berpuas diri pada satu capaian tertentu, tapi harus selalu bagaimana survive, bagaimana meningkat. Termasuk kewajiban untuk ikut sertifikasi syariah. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh mungkin lembaga keuangan yang lain, dan itu harus dipertahankan. Selain itu juga tulisan-tulisan dari para mitra, seperti misalnya dari Bapak Ahmad Permana ya, di halaman 126 dan seterusnya, diharapkan BMT Bahtera menjadi role model LKMS di tanah air. Wah, ini sudah luas ini cakupannya ya, luar biasa. Kemudian tulisannya Dr. Aris Mufti, BMT Bahtera sebagai new normal model kooperatif ya. Jadi diharapkan BMT Bahtera ini menjadi model koperasi di era new normal, post pandemik ya. Kemudian tulisannya Bapak Dr. HM Ridwan, jihad yang tak kenal lelah. Kemudian tulisannya Bapak Vencera Harjo, BMT Bahtera sebagai pelopor BMT digital. Di era industrialisasi 4.0 sekarang malah sudah menuju 5.0, itu memang semuanya serba digital. Meskipun tadi disampaikan Pak Sakowi beberapa dampak negatif dari WA ya. Kalau saya memang digitalisasi sesuatu semuanya yang dibuat digital itu saya punya dampak yang agak negatif juga ini. Saya jadi suka kepo. Ngepoin postingannya orang lain. Nah, itu saya kira hampir semua seperti itu ya. Baik, kemudian juga tulisannya Ibu Dr. Susmi Ningsih nih, BMT Bahtera dan Service Quality Improvement ya. Jadi layanan itu harus selalu ditingkatkan, sehingga itu akan menjadikan kepercayaan masyarakat menjadi lebih bagus. Jadi tulisan-tulisan yang saya sitir tadi adalah menunjukkan bahwa BMT Bahtera itu benar-benar dikelola secara profesional dan amanah. Baik, kemudian kata kunci yang kedua, bermanfaat bagi umat. Sudahkah BMT Bahtera ini bermanfaat bagi umat? Saya kira faktanya sudah, meskipun mungkin perlu diperluas lagi ya. Bukti-bukti itu misalnya di halaman 79 dan seterusnya tertulis di situ, Baitul Mal Bahtera, roh pelayanan umat. Itu adalah cita-cita ya, cita-cita.
subtemanya bisa ada peran memutus rantai kemiskinan, ya. Ikut mencerdaskan putra bangsa, memberdayakan kaum duafa, layanan kesehatan. Semuanya ini menunjukkan bahwa itu adalah kemanfaatan-kemanfaatan yang disediakan oleh BMT Bahtera kepada umat. Kemudian ada pandangan mitra juga, diantaranya tulisannya Bapak A.M. Hafiz menyatakan bahwa BMT Bahtera merupakan pilar keberlangsungan usaha ekonomi mikro. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan bahwa kata kunci kedua juga sudah dilaksanakan. Ya. Baik, berikutnya kata kunci ketiga adalah sejahtera. Saya singkat saja, pada buku 25 tahun BMT Bahtera, sebuah perjalanan, ditunjukkan pada tulisan para mitra, diantaranya adalah tulisannya Bapak Kiai Haji Abdul Yazid, melintasi samudra, menebar asa hidup sejahtera. Meskipun mohon maaf, buku ini saya belum tuntas membacanya. Satu hari tidak akan tuntas, tapi saya ambil yang poin-poinnya, saya pelajari, saya baca. Lalu ada tulisannya Mas Kuat, nah ini anak muda yang luar biasa, kandidat dokter. Peningkatan kesejahteraan anggota, itu tentu sesuai dengan prinsip koperasi, ya. Baik, kemudian kata kunci yang keempat adalah adil. Saya kira ini bisa dibuktikan oleh para anggota dan nasabah yang lain, masyarakat ketika mungkin bertransaksi dengan BMT Bahtera. Semua karyawan, semua pengurus itu akan melakukan nasabah anggota secara adil, tidak membeda-bedakan dari sisi etnis, golongan dan sebagainya. Saya rasa itu sudah dilakukan. Kemudian kata kunci yang kelima, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berprinsip pelayanan syariah itu sudah kita mengharap ridho Allah, ya. Tentunya seperti itu. Termasuk tulisan saya itu juga sebetulnya manajemen yang meminta ridho Allah, intinya seperti itu, ya. Baik, itu yang berkaitan dengan visi. Kemudian dari isi buku itu saya akan mengkritisi dua hal, mungkin ini masukan saja. Yang pertama adalah di halaman 118 dan sekitarnya tentang strategi pengembangan BMT Bahtera keluar dari Samudra Biru. Ini sebetulnya cukup bagus, maksudnya bisa mengarungi samudra lah, ya. Tantangan, rintangan kita lewati semua. Tapi untuk diingat bahwa kata-kata ini supaya tidak disalah tafsirkan oleh para penganut yang namanya strategi Samudra Biru, Blue Ocean Strategy, ya. Ya, begini, kalau pandangan orang konvensional, strategi usaha sekarang ini di dasawarta sekarang ini itu sudah harus keluar dari yang namanya Red Ocean Strategy, strategi Samudra Merah yang berdarah-darah harus berkompetisi, menuju Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu prinsipnya begini, kita harus selalu menjadi yang terdepan, kita harus selalu menjadi pionir, pendahulu. Belum ada orang melakukan sesuatu, kita sudah melakukan. Itulah Blue Ocean Strategy. Kalau nanti ini bisa diterapkan di BMT Bahtera, akan sangat luar biasa. Ya. Saya tidak perlu berpanjang lebar dengan masalah itu karena itu urusannya konvensional. Kemudian masukan juga yang kedua tentang konsep PDCA di halaman 243. Ya, nih tulisannya, mohon maaf Bapak yang sudah menulis, bukan berarti tulisannya ini belum bagus, sudah luar biasa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau itu disempurnakan, ditambah sedikit. Konsep PDCA yang digulirkan oleh Edward Deming
itu memang menjadi sebuah siklus ya, siklus untuk penjaminan mutu, untuk peningkatan kualitas dan menjamin mutu sebuah kegiatan. Nah, di situ saya hanya ingin memberikan sebuah masukan, alangkah lebih baiknya kalau itu ditambah dengan satu kata lagi, yaitu improvement. Jadi saya pernah menulis PDCA plus I-nya adalah improvement. Artinya PDCA itu siklus itu kan berjalan, berputar, tidak ada hentinya, tapi di situ harus disisipkan improvement, ya, peningkatan. Ya. Sehingga yang namanya kualitas layanan yang diberikan oleh BMT Bahtera ini nanti menjadi sebuah layanan yang memiliki kualitas berkelanjutan, continuous quality improvement. Nah, itu adalah sebuah prinsip yang bisa ditambahkan di sana. Bukan berarti tulisan-tulisan itu kurang ini ya. Saya sudah sangat kagum dengan tulisan baik para pendiri, saksi sejarah, kemudian dari panjenengan sendiri Mas yang memprakarsai penulisan buku ini, dari para mitra itu tulisan-tulisannya sudah sangat luar biasa dan saya lihat itu adalah orang-orang muda. Kalau saya ini sudah tinggal menunggu. Saya sudah dapat bonus umur saya sudah dapat bonus. Tapi mudah-mudahan masih bisa memberikan sedikit masukan lah, masih bermanfaat untuk berbagai kalangan. Ya, udah nengok jam, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita semua, untuk BMT Bahtera. Dan yang terakhir saya ucapkan selamat dan luar biasa ya kepada BMT Bahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kajian Bu Prof. Nur Hayati ya. Ini menunjukkan beliau baca nih bukunya, nanti teman-teman yang yang hadir di sini dan juga yang via Zoom yang belum baca kelihatannya harus penasaran baca. Kalau belum dibaca secara tuntas jadi Bapak, Bu, saya yakin Bu Nur itu baru hadir bukunya kemarin siang Bu ya. Karena bukunya juga baru jadi kemarin pagi. Jadi mohon maaf kalau barangkali Bu Nur sangat begitu cepat bacanya, mungkin perlu juga nyontoh beliau baca buku cepat. Nah ini yang lain kan baca buku lambat biasanya. Ini beliau cepat. Oh gitu ya, oleh Pak Nas. Oh gitu. Tadi ini cerita Bu Nur terkait 10 April 2010 ternyata kita sejak itu sebetulnya sudah diinisiasi Bu Nur untuk menjadi izinnya nasional, tapi kita tuh nggak sadar dikenalkan nasional. Mungkin juga saat itu kita udah banyak KTP nasional Bu, tapi akhirnya kemudian baru 2020 April kemarin juga kita keluar izin nasionalnya. Jadi harus nunggu 11 tahun Bu pasca Profesor Dawat Guru Besar dulu ini. Kemudian tadi beberapa hal tentang visi misi yang beliau bahas, profesional amanah, bermanfaat bagi umat ya, ini juga perlu diperluas. Sejahtera tadi disampaikan, adil dan diridhoi Allah, ini beberapa tadi kajian beliau di dalamnya sudah cukup mencakup beberapa tulisan-tulisan para mitra juga para pendiri. Semoga itu terus harus kita kembangkan. Termasuk tadi kritikan beliau, mungkin barangkali saya yang paling tersentuh Bu, karena itu yang sedikit menulis tentang keluar dari Blue Ocean itu saya Bu. Jadi saya tersentuh, jadi saya harus berani menjawab juga di sini Bu. Pola pikir kita gini Bu, selama ini Bahtera itu berlayar di samudera dengan kapal. Kami sangat berharap visi kita, kapal kita bisa terbang Bu. Kita tidak ingin cuma di laut, kita ingin kapal kita menjadi kapal terbang. Itu makanya kita keluar dari samudera biru menjadi di awan. Jadi sudah enggak lagi saatnya kita terus berlayar menjadi dengan kapal Bahtera, kapal yang bisa terbang. Mungkin kayak Harry Potter ya, tapi insya Allah ya tidak lah. Karena itu impian kita biar tidak hanya berlayar di samudera biru tapi juga terbang ke atas. Tapi mungkin pola pikir nanti yang tadi Bu Nur sampaikan tentang Blue Ocean strategi keluar dari situ barangkali menjadi perdebatan panjang. Saya pikir nanti kita bisa diskusikan lebih panjang lagi Bu Nur ya. Oke baik,
pemapar ketiga atau yang memaparkan dia adalah beliau Pak Kuat Ismanto. Ini adalah peneliti juga yang sudah meneliti berbagai hal, termasuk meneliti di BMT Bahtera. Beliau adalah dosen IAIN Pekalongan dan beliau adalah kandidat doktor. Sebentar lagi mungkin barangkali kita tunggu insya Allah jadi doktor. Dan sudah banyak meneliti di BMT, sehingga insya Allah banyak tulisan beliau termasuk penelitian beliau tentang BMT. Kita akan tunggu bagaimana pemaparan beliau tentang Bahtera, termasuk masukannya ke depan. Monggo Pak Kuat Ismanto bisa memaparkan. Ditekan kelihatannya, ditekan. Agak sampai nyala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, Bapak Haji Budi Herdiansah beserta jajaran. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Sakhawi, senior saya di MES, Profesor Nur Hayati, senior saya di DRD Kota Pekalongan, dan juga Pak Nasruddin yang saya hormati pula. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. BMT Bahtera telah mengundang saya untuk bisa berpartisipasi pada acara bedah buku ini. Saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara rapat anggota tahunan yang ke-25. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak lahir di Pekalongan, tapi saya lahir di Semarang. Jadi tidak tahu persis sejarah daripada BMT itu sendiri. Tetapi selaku peneliti dan dosen, saya memiliki satu rasa ingin tahu sesungguhnya BMT Bahtera itu seperti apa. Maka dari itu, jika hari ini telah dihadiri oleh para pengurus, para anggota, para mitra, dan juga jamaah yang ada di Zoom maupun di YouTube, barangkali apa yang ingin saya sampaikan ini bisa menjadi kesaksian. Jadi satu kesaksian kebaikan, yang kedua adalah kesaksian dalam hal transaksi bisnis. Lahirnya buku ini bagi saya sebagai seorang akademisi luar biasa. Saya jarang sekali menemukan sebuah institusi itu mau menerbitkan buku. Pertama kali saya mendapatkan buku sebagai sebuah souvenir itu ketika ada seorang calon bupati itu, jadi dia tidak membagi-bagi uang tapi membagi buku. Saya pikir itu luar biasa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau nyalon bupati, wali kota, souvenirnya adalah buku. Judulnya apa? Bapak Sakhawi from zero to hero misalnya. Ini bisa menjadi souvenir dan ini perlu digemakan ketika media sosial itu telah menguasai. Kita harus kembali lagi kepada yang namanya buku seperti ini. Pertama kali saya didatangi oleh Pak Isroi dan Bu Fajar itu awal tahun 2021. Mungkin beliau mendengar saya pernah menulis buku dan juga melakukan penelitian. Atas dasar itu lalu konsultasilah bagaimana penelitian itu dijalankan dan juga bagaimana cara menulis buku. Nah, saya hanya membuatkan kisi-kisi bukunya saja. Tetapi karena kehebatan Pak Isroi dan tim itu luar biasa. Jadi semula itu saya sedikit saja penulisnya itu ya. Tapi ternyata setelah ini buku ini jadi, para penulisnya ini orang-orang yang kalibernya nasional bahkan internasional. Ada dari MUI, ada dari pengusaha dan lain sebagainya. Di satu sisi ini bisa berfungsi sebagai sebuah souvenir, ini bisa menjadi buku referensi. Bagi siapa? Bagi akademisi, bagi para mahasiswa, bagi para pelajar. Di mana? Tidak hanya di Kota Pekalongan tetapi di Indonesia.
Mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang BMT wajib baca ini. Mahasiswa Unikal wajib baca ini. Karena apa? Isi daripada buku ini sudah sangat komprehensif sekali. Tidak hanya sejarah, tidak hanya manajemen, tidak hanya kerja, tetapi ini juga disampaikan tentang hasil riset yang ada di BMT Bahtera. Jadi dengan buku seperti ini bisa dicontoh oleh lembaga-lembaga lain supaya apa? Supaya nilai akademiknya itu ada. Dan setelah saya baca, ada editornya, ada penulisnya, ada penerbitnya, itu sudah layak dan sah untuk dijadikan sebagai sebuah referensi akademik. Yang kedua saya ingin mengatakan begini, kalau BMT usianya sudah 25, saya bersaksi bahwa BMT ini sehat. BMT tidak sehat itu kalau 5 tahun sampai 10 tahun itu masih gonjang-ganjing. Apalagi kalau cerita Pak Isroi menjelang hari raya. Kalau para anggota itu sudah menarik sementara BMT tidak ada uang. Kalau tidak profesional, wassalam itu. Tapi ketika usianya sudah sampai 25 dan menurut catatan saya bahwa anggotanya sudah mencapai 21.000, saya sebagai seorang peneliti, seorang akademisi mengatakan bahwa BMT ini adalah BMT yang sehat. Wal afiat. Jadi tidak hanya sehat. Apa mau dibuktikan? Silakan diteliti dari sisi keuangan. Bisa diteliti dari sisi sumber daya insaninya. Bisa juga di sisi dari kemanfaatannya atau tingkat kesejahteraannya. Tentu ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Oleh Prof. Nurhayati tadi sudah disampaikan, ini kalau bukan orang-orang yang profesional tidak akan sampai seusia 25. Dan yang luar biasa hari ini, tidak hanya bukunya saja yang dikuliti oleh Prof. Nur tadi, BMT-nya juga sudah dikuliti. Ini kalau ibarat mahasiswa, ini tidak hanya lulusan S1, S2, ini sudah dikuliti oleh guru besar. Maka bisa dikatakan mungkin BMT Bahtera ini kelasnya sudah doktor. Jadi bukan hanya bukan hanya magister saja, tapi kelasnya juga sudah sampai doktor. Tetapi dengan pujian ini jangan sampai terlena. Saya kira nanti Prof. Nur akan selalu melihat BMT Bahtera ke depan, apakah betul-betul bisa sustain, apakah betul-betul kinerjanya menjadi baik, dan yang tidak kalah penting adalah apakah keberadaan BMT itu betul-betul mampu memberi kemanfaatan pada orang lain. Kalau tidak ya dipertanyakan mengapa? Karena tujuan awal dari BMT baik itu secara empiris maupun teoritis itu salah satu fungsi yang tidak boleh dilupakan adalah memberdayakan umat. Oleh Pak Sahawi tadi dibahasakan untuk menghindari riba yang barangkali itu dipraktekkan oleh para rentenir. Kalau membaca sejarahnya Bahtera kan begitu. Apa itu? Untuk melawan rentenir yang bergelut dengan riba. Mengapa ini saya tekankan? Karena ternyata hasil riset, ini riset saya di Bahtera, dokumennya ada 2. Kalau barangkali itu menjadi bahan rahasia dari BMT ya silakan. Tetapi begini, ada beberapa hal yang pertama, ternyata tingkat pengetahuan para anggota itu Pak terhadap BMT ini masih kurang. Masih kurang. Entah ini persoalan apa, tetapi saya kira saran saya BMT untuk bisa melakukan edukasi. Jadi nanti hubungan anggota dengan Bahtera itu jangan sekedar hubungan bisnis. Tetapi nilai keislaman itu harus ada, sebab filosofi dari BMT ini ada unsur keislaman. Itu jangan ditinggalkan. Saya juga berseloroh kemarin pada Bu Fajar itu, dan mungkin Pak Isroi setelah menceritakan apa itu BMT Bahtera begitu. Ini kalau analogi saya salah, saya dimaafkan. Tapi begini, BMT ini ibarat minimarket yang sudah sehat, tetapi isinya itu mall. BMT tapi isinya mall. Maksudnya begini, secara kelembagaan
apa Pak? Koperasi. Tetapi anak usahanya itu loh, rupanya apa? Usaha yang lebih besar daripada sekedar koperasi. Nah ini bagi mitra, kalau melihat ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah ini sudah ada teorinya? Saya tidak tahu, belum menemukan itu. Tetapi kalau BMT ini tidak sehat, saya yakin juga tidak akan berani untuk membentuk usaha yang luar biasa itu. Nah, sekarang kembali kepada kemanfaatan. Saya pernah melakukan melakukan kajian atau riset terhadap BMT ini khususnya terkait dengan pengelolaan Baitul Mal. Dan saya sudah juga mencoba untuk membandingkan pengelolaan Baitul Mal yang ada di Bahtera dengan BMT yang ada di Kota Pekalongan. Hasilnya bahwa pengelolaan Baitul Mal Bahtera itu dalam posisi lebih baik dari manapun. Oleh karena itu, satu indikator kebaikan kemanfaat dari BMT Bahtera kepada umat itu sudah terwujud. Apalagi nanti kalau ditambah ada rumah tahfidz dan lain sebagainya itu. Hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa BMT ini bagi saya terbuka. Terbuka itu begini. Saya tanyakan kepada manajemen apakah melakukan riset-riset kecil untuk mengambil kebijakan di dalam BMT. Jawabannya iya. Ini baik. Jadi BMT ini tidak dijalankan hanya sekedar trial and error gitu. Kalau ini salah ya sudah ganti itu, kalau ini salah enggak. Jadi menggunakan manajemen yang terukur. Yang kedua, terbuka untuk diteliti oleh pihak lain. Coba di googling saja, penelitian bisa melalui Google Scholar. Ketik saja BMT Bahtera, hasil-hasil risetnya itu. Kalau BMT Bahtera ini tidak terbuka ya otomatis tidak mau diteliti. Soal ada data-data yang tidak dipublikasikan itu lain perkara. Tapi dengan keterbukaan itu, link and match-nya antara dunia industri keuangan dan juga dunia pendidikan itu bisa ketemu. Saya meyakini hasil-hasil riset daripada mahasiswa itu sebaiknya dibaca, kalaulah baik bisa dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan. Mengapa? Karena di situ diuntungkan, tidak memerlukan biaya untuk melakukan riset. Nah, di sisi lain terbuka untuk diteliti, di sisi lain juga meminta kepada pihak lain untuk meneliti. Kepada siapa? Kepada saya. Saya sarankan untuk naiknya itu menjadi institusi Pak, tapi atas dasar efisiensi sudahlah Pak kuat secara independensi untuk melakukan riset itu. Ya ini baik. Mengapa? Artinya sebagai lembaga keuangan mikrosyariah menyediakan waktu dan juga dana untuk melakukan apa? Riset. Kalau tidak sehat, apa punya uangnya? Kan tidak. Nah, karena ciri daripada riset yang saya lakukan, saya jalankan secara profesional itu apa? Ya karena saya dibayar. Karena dibayar saya lalu menjadi sebagai peneliti independen dan profesional. Kalau nggak dibayar ya penelitian saya biasa-biasa saja. Hasilnya di mana? Ada 2 dokumen di BMT Bahtera. Lah mitra yang mau melihat ya silahkan ke BMT Bahtera. Temuan yang pertama saya tadi apa? Terkait dengan tingkat pemahaman para anggota yang masih rendah terkait dengan BMT. Yang kedua, ini soal anggota simpanan. Ternyata harapan mereka itu yang paling banyak jadi keluhan ini soal margin yang masih kecil, Pak. Bagi hasil yang masih kecil. Sehingga ada aspek lain itu yang dikesampingkan. Ya, barangkali ini menjadi perhatian dari pihak Bahtera. Yang kedua tentang ini anggota pembiayaan. Ini juga tidak
tidak terlalu care dengan apa itu yang namanya BMT. Jadi nampaknya yang saya lihat itu hubungan-hubungan itu adalah hubungan bisnis, Pak. Karena lembaga ini saya singgung di awal adalah ada nilai syariah dan nilai keislaman. Jadi karakteristik dari BMT itu harus dikembalikan lagi supaya hubungan-hubungan itu tidak hanya sekedar hubungan bisnis. Jadi betul-betul hubungan keanggotaan, nilai-nilai keislaman itu menjadi ada. Dan yang terakhir bagi saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya RAT ini, dan satu kata dari saya, BMT yang baik adalah BMT yang terbuka dan mampu memberdayakan anggota dan karyawan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari saya, barangkali nanti ada diskusi sedikit bisa saya tambahkan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Pak Kuat Ismanto selaku peneliti. Beberapa catatan yang kita lihat yang membanggakan, dia menyimpulkan bahwa sampai 25 tahun nggak mungkin kalau nggak sehat ya sudah luluh lantak gitu ya Pak. Yang pertama itu, kemudian dia memberikan masukan tadi tentang kaitan Pak Sawi menyampaikan melawan rentenir, memberikan umat, saya pikir tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nur Hayati. Yang jadi hal penting bagi kita BMT Bahtera itu adalah masukan beliau sebagai peneliti, termasuk edukasi keanggotaan kepada anggota yang kurang, dan juga bagi hasil simpanan yang anggota pengennya lebih tinggi lagi. Padahal mungkin kalau punya kita itu kalau dibanding dengan perbankan umum, masih perbankan secara umum kita masih lebih tinggi ya, tapi mungkin pengen lebih tinggi lagi itu wajar minta. Kemudian juga hubungan antara kita dengan pembiayaan dengan anggota itu masih hubungan bisnis, mungkin sentuhannya masih kurang gitu ya Pak. Itu diantaranya. Mungkin jawaban dari peneliti insya Allah akan di-cover di RAT hari ini, karena insya Allah mulai 2021 walaupun sedikit telat, kita akan mengadakan pelatihan dasar keanggotaan bagi calon anggota setiap bulan. Jadi nanti setiap pendaftar anggota baru akan diberikan pelatihan dasar keanggotaan. Mereka baru menjadi anggota tetap ketika mereka sudah dapat sertifikat keanggotaan dan dapat kartu anggota. Insya Allah itu tiap bulan kita lakukan mulai 2021 ini. Itu juga kesadaran terlambat barangkali ya. Barangkali ini sentilan Pak Kuat yang menjadikan kita lebih sadar ke depan Pak. Terima kasih para peneliti. Terima kasih juga kalau konteks tadi keterbukaan itu memang keinginan kita, karena kita tidak anti masukan dari publik, termasuk transparansi itu adalah unsur GCG yang kita gunakan, yaitu unsur transparansi kepada para pihak. Itu menjadi hal penting bagi kita dalam rangka mengembangkan lembaga ini. Itu barangkali catatan kita dari paparan Pak Kuat. Terakhir sebagai penutup, ini dari editor utama buku ini Pak Nasruddin Rahmat. Beliau adalah direktur PT NEM Penerbitan Nasional. Jadi yang hadir di sini barangkali ingin buat buku, hubungi beliau. Saya iklankan Pak, dapat visa ini Pak. Silakan hubungi beliau, insya Allah bisa dibantu, termasuk Bahtera juga dibantu. Hari ini bukunya bisa terbit, ini adalah juga diedit oleh beliau, dan otomatis juga banyak dibantu oleh beliau. Untuk itu otomatis selain Bu Nur Hayati ini editor sudah baca semua mesti Bu ya. Sudah baca semua. Seperti apa tanggapan beliau terhadap buku ini, termasuk mungkin dia setidaknya setiap bulan itu nerbitin hampir 18 sampai 20 buku. Luar biasa. Jadi mungkin sentuhan buku itu sangat banyak sehingga dia bisa membandingkan dengan buku-buku lain. Kami persilakan Pak Nas bisa memberikan tanggapannya terhadap isi buku ini kepada beliau. Kami persilakan dengan durasi waktu maksimal 10 menit Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pendiri BMT Bahtera, yang terhormat para Dewan Pengawas BMT Bahtera, para pengurus, Bapak Budi dan kawan-kawan, para anggota, dan juga para tamu undangan, khususnya untuk para pemateri, Bapak Haji Sahowi, kemudian ada Prof. Siti Nur Hayati,
Beliau kemarin baru menerbitkan buku, jadi judulnya Optimisme ya, Optimisme Filosofi Budaya Jawa ya Bu ya. Dan juga Pak Kuat ini beliau bukan hanya senior tapi guru Pak. Ini risetnya beliau ini luar biasa. Ya meskipun jarang ngobrol tapi sering baca ini penelitian beliau. Dan juga para tamu undangan yang lain, di sini ada guru-guru saya, Bapak Kiai Haji Sam'ani, Bapak Hafid, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja, karena sebenarnya tadi saya yakin sudah diborong sama narasumber yang lain, jadi sedikit menambahkan saja, saya dari sudut pandang tadi disebutkan sebagai editor. Jadi kalau disebut sebagai editor, secara otomatis saya pede mengatakan saya paling banyak membaca buku ini nih. Yang paling tuntas ya. Yang paling tuntas membaca buku ini ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait terbitnya buku ini. Yang pertama, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kuat ya, bahwa sebuah lembaga apalagi koperasi ya, semacam BMT lah, itu menerbitkan buku itu sangat luar biasa. Bahkan kalau di penerbit NEM ini baru pertama kali Pak, dan ini sangat luar biasa sekali ya. Karena memang kita ini memang harus kembali ke dunia literasi, karena peradaban itu tidak lepas daripada literasi. Dulu dinasti Abbasiyah ini berkembang itu karena literasi Bapak Ibu, salah satunya ya, karena literasi. Jadi berkembang pesat terutama tentang keilmuan itu karena literasi. Sampai akhirnya dinasti Abbasiyah ini hancur karena tentara Mongol ya, tahun 1258. Itu yang diobrak-abrik pertama itu perpustakaan. Karena apa? Ya tentara Mongol ini kerajaannya ini sadar bahwa literasi itu mempunyai pengaruh peradaban yang sangat besar. Maka BMT Bahtera dengan menerbitkan buku ini sebenarnya sudah mewariskan 3 hal. Yang pertama adalah mewariskan sejarah. Dan ini sangat luar biasa sekali. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kuat, ini kalau ada mahasiswa atau peneliti yang mau meneliti tentang BMT, tentang perkoperasian, tentang usaha di bidang ini ya, dana ya, pendanaan, ini tidak lepas nanti harus merujuk kepada salah satunya adalah buku BMT Bahtera de Journe ini. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan saya kira ini merupakan pionir yang tadi disebutkan oleh Bu Profesor ya. Patut dicontoh. Ini mewariskan sejarah. Nah, kalau bahasa orang Pekalongan ini kan dengan mewariskan sejarah, apalagi dalam bentuk literasi seperti ini adalah bagian daripada agar kita ini tidak kepaten obor itu bahasanya. Nah, itu yang pertama, jadi mewariskan sejarah. Kemudian yang kedua, dengan menerbitkan buku ini, BMT Bahtera ini sudah mewariskan intelektual, ide, dan itu sebenarnya yang sangat mahal sekali Bapak Ibu. Ide itu sangat mahal. Jadi saya baca di buku ini banyak sekali ide-ide yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau di copy paste oleh BMT yang lain ini mungkin ya pasti berkembang, saya yakin itu. Karena apa? Ini banyak tertuang ide-ide daripada kemajuan BMT Bahtera selama 20 tahun ini. Kemudian yang kedua adalah mewariskan spirit, mewariskan motivasi, mewariskan semangat, ya, terutama semangat. Nah ini terutama ini ya, yang pertama yang saya salut daripada BMT ini, selain daripada bisnisnya yang jalan, tapi juga sosialnya yang jalan, dan ini sangat luar biasa sekali. Nah, spiritnya itu termasuk salah satunya di situ, dan ini diwariskan di dalam buku ini. Maka kemudian generasi-generasi setelah ini itu kalau membaca buku ini,
mereka ini seakan-akan akan apa ya, istilahnya tertular gitu Pak. Semangatnya itu tertular, motivasinya itu tertular. Karena saya yakin yang namanya lembaga atau instansi atau apa namanya perusahaan itu pasti berjalannya itu fluktuatif ya Pak ya, naik turun semangatnya. Nah, saya yakin dengan membaca buku ini, generasi-generasi setelahnya ini akan tertular spiritnya. Jadi itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja tambahan dari saya, dan saya mengucapkan selamat atas apa namanya ditempuhnya BMT Bahtera selama 25 tahun ini. Mudah-mudahan BMT Bahtera selalu istiqomah, karena di awal berjalannya ini BMT Bahtera ini niatnya sangat mulia sekali ya, terutama adalah untuk membuktikan bahwa bagaimana ekonomi syariah itu sebenarnya bisa lebih layak ya, bahkan bisa bersaing dengan ekonomi konvensional. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh editor utama Pak Nasruddin tentang 3 hal yang diwariskan dari buku ini ya, dari BMT Bahtera, tentang sejarah. Pastinya nanti kita bisa lihat, bisa baca sejarah Bahtera berdiri sampai sekarang. Tentu juga ada tulisan-tulisan yang mulai intelektual, juga ada motivasi bagi generasi berikutnya untuk membangun Bahtera yang lebih bagus, dan juga untuk di luar Bahtera pun demikian terbangun spiritnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya dalam timing kita itu ada forum dialog, baik forum dialog offline maupun online. Tapi permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena kita setelah ini akan upacara pembukaan dan akan ada sambutan dari perwakilan Kementerian Koperasi Pusat by Zoom. Jadi kita timingnya sangat terbatas. Untuk itu mohon maaf kepada hadirin sekalian dan juga peserta bedah buku secara online di YouTube, kita tidak bisa memberikan waktu untuk dialog. Jadi barangkali yang diuraikan oleh para pemateri pada hari ini mohon menjadi hal yang tadi setidaknya sudah membuka sedikit daripada isi buku ini, tapi nampaknya akan tuntas lagi seandainya Bapak Ibu sekalian bisa membacanya lebih, karena Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan bukunya. Bagi yang hari ini ikut YouTube live, kami siapkan hadiah 5 buku, kita undi nanti. Atau barangkali ada yang butuh bukunya, silakan nanti bisa berhubungan dengan publikasi di bagian humas terkait bukunya. Nanti ada beberapa hal yang harus diikuti dengan publikasi bagian humas, tapi yang jelas kepada yang hari ini ikut secara YouTube live, nanti insya Allah akan ada undian 5 buku untuk sebagai hadiah. Sebelum ditutup, mungkin sedikit ingin saya tambahkan tentang yang di dalamnya ada tentang kunci sukses BMT Bahtera yang barangkali tadi sekilas sudah dibahas, tapi mungkin saya simpulkan. Pertama adalah Bahtera berjalan 25 tahun karena pertama adalah menjaga nama baik lembaga. Insya Allah selama ini kita berusaha sebaik mungkin, bahkan mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang kalau ke bank itu ngambil uang 1 miliar, banknya bilang, kalau mau ngambil 1 miliar itu mbok bilang 1 hari sebelumnya, jangan dadaan. Tapi mohon maaf, orang ngambil uang nabung di Bahtera 1 miliar, kita tidak pernah mengatakan besok pagi, langsung kita layani. Itu bukti kita jaga nama baik. Kalau nggak percaya bisa ditanyakan pada Pak Arsi yang tabungannya banyak, Pak Arsi ya. Artinya apa? Kita ngambil kapan saja, kita layani tanpa semoyo ngesuk. Itu nama baik. Yang kedua, pengelola, pengurus, pembina harus memiliki keahlian dan alias kompeten. Ini memang menjadi jadwal kita, setiap tahun kita pasti mengikuti sertifikasi kompetensi bagi para pengelola, dari manajer, juru buku, akunting, sampai pengawas syariah. Yang ketiga, jaga kepercayaan anggota dan mitra. Kita selalu berusaha seperti itu, menjaga nama baik, menjaga kepercayaan mereka, karena mereka itu percaya sama kita tidak mungkin. Mohon maaf, kita tidak punya LPS, lembaga penjamin simpanan. Kalau ada seorang anggota yang nabung di sini sampai, maaf, saya nggak bongkar namanya, sampai 5 miliar, itu karena mereka percaya sama kita.
Itu karena trust, karena mereka percaya kepada mitra percaya sama kita sebagai pengelola dan juga sebagai di kepengurusan dan juga di pembinaan dan sebagainya. Itu diantara bukti bahwa kita menjaga kepercayaan mereka. Yang keempat, sebagai lembaga pelayanan kita harus terus menjaga kualitas pelayanan, dan tadi yang disampaikan oleh Bu Nur termasuk tulisan Bu Susminingsih terkait menjaga kualitas pelayanan. Kita selalu on time untuk pelayanan kepada anggota, jadi kalau mereka ngambil uang kita ya paling minta waktu. Mohon maaf, mungkin 1 jam ke depan kita akan antarkan uangnya. Jadi itu hal yang wajar. Kalau bilang sekarang terus sekarang diantar sekarang, ya itu mungkin barangkali tetap butuh waktu mengantarkannya ke lokasi. Jadi pola jemput bola yang kita lakukan itu juga proses yang kita tempuh, tetapi itu kita lakukan sesuai dengan pelayanan yang kita lakukan. Bahkan kita selalu yang tadi Pak Kuat sampaikan, kita ada survei pelayanan di luar yang Pak Kuat lakukan. Kita ada secara ISO melakukan survei tahunan pelayanan kepada anggota. Itu tuntutan secara umum adalah aturan ISO kita, jadi kita melaksanakan setiap tahun. Yang kelima, lembaga harus berwibawa. Mohon maaf, kita selalu menjaga wibawa BMT Bahtera. Dalam bahasa pengawas syariah, kita selalu menjaga muru'ah. Wibawa kita jaga, mohon maaf, artinya bukan dalam arti wibawa itu sok-sokan atau riak, tetapi kita menjaga wibawa Bahtera di mata anggota, di mata masyarakat. Itu selalu kita jaga. Yang keenam, prinsip ajaran Allah tentang min haitsu la yahtasib. Siapa orang kalau mau takwa maka rezeki mengejar kita. Itu menjadi prinsip daripada BMT Bahtera. Tumbuh dari bawah. Mohon maaf, keyakinan para pendiri, apa sih dulu pendiri mendirikan? Awalnya memberantas rentenir, tapi modal kita kecil, 26.500.000. Seandainya para pendiri tidak yakin, saya tidak yakin doa mereka tidak dikabulkan Allah. Sehingga doa mereka, keyakinan mereka itu kemudian mengantarkan kita sampai ke tahap seperti sekarang. Yang kedelapan, berkonsentrasi di bidang yang dikuasai. Mohon maaf, kita berkonsentrasi di bidang simpan pinjam syariah, walaupun sekarang dengan melihat perkembangan yang ada, kita coba sudah buka PT. Ada PT yang di bidang properti, juga ada PT di bidang software USI, yaitu diantaranya USI Batik, itu dalam rangka pengembangan software kita. Karena kita hari ini tidak kita hadirkan, kita digitalisasi juga dikawal oleh USI Batik dari Bandung, USI dari Bandung. Itu ada tulisan di buku itu, tulisan Pak Maman, itu juga terkait dengan digitalisasi BMT. Yang kesembilan, anti kerumunan. Mohon maaf, kita bukan tidak mau berjamaah, tapi kalau kita berjamaah cuma kongko-kongko buang waktu, maka kita berjamaah yang bermanfaat. Makanya di sini kita katakan anti kerumunan. Kita bukan sejenis BMT yang latah. Di sana ada apa kita ikut, tidak. Kita pertimbangkan dulu ketika kita mau melaksanakan sesuatu. Yang ke-10, modal hanyalah pelengkap. Ya, 26.500.000 kalau itu tidak modal pelengkap nggak jadi besar seperti ini. Tentu itu karena berkeyakinan modal adalah pelengkap. Yang ke-11, selama 25 tahun Bahtera telah berlaga di Samudra Biru tadi yang diungkap oleh Bu Nur. Kita berharap kita punya kapal Bahtera yang kita sudah dayung 25 tahun. Sekarang saatnya kapal itu bisa terbang. Kapal tidak cuma di laut tapi bisa terbang, sehingga kita bisa lebih maju daripada sekarang. Itu cita-cita kita. Bahkan dalam buku ini, mohon maaf, ditulis sangat kuat. Ini untuk generasi SDI Bahtera masa depan. Kami tulis sangat kuat. Di tangan Anda para generasi milenial, KSPP BMT Bahtera ini kami wariskan. Jaga, pupuk, dan peliharalah dengan baik. Niscaya kejayaan BMT Bahtera di masa yang akan datang akan sangat bergantung pada usaha dan ikhtiar kaum milenial dan generasi selanjutnya untuk terus mendayung Bahtera ini menuju puncak kejayaan di masa yang akan datang. Ini saatnya Anda menerbangkan Bahtera ke awan menjadi kapal Bahtera. Itu PR kaum milenial yang sekarang ada di Bahtera. Saya yakin mereka dengan semangat dan spirit yang disampaikan oleh Pak Nas tadi, insya Allah mampu membawa Bahtera terbang. Tidak cuma bayangannya Harry Potter, tapi ya betul-betul terbang menjadi Bahtera yang ke depan lebih baik. Demikian barangkali rangkaian bedah buku hari ini yang bisa kita sampaikan. Semoga setidaknya hari ini kita sebelum baca bukunya lengkap sudah ada intisari daripada buku yang kita sajikan hari ini. Semoga ada manfaat, semoga memberikan kemanfaatan secara umum kepada umat dan kepada masyarakat, sehingga kedepannya Bapak Ibu sekalian bisa mengenal Bahtera lebih baik lagi. Untuk itu hadirin sekalian, mari kita akhiri acara bedah buku hari ini dengan bersama-sama membaca
hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita tutup, kita mohon kepada Bapak Haji Budi Ardiansah untuk menyerahkan cenderamata kepada para pemateri, untuk mohon bisa ke depan untuk menyerahkan untuk menerima cenderamata kepada Pak Sahawi, Bu Nur, Pak Kuat dan juga Pak Nas, monggo. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah keroyoy hadir di tengah-tengah kita. Semoga rawuh panjenengan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Untuk itu terima kasih, kita berikan aplaus kepada para pemateri. Terima kasih. Demikian dan halu kalam kita tutup dengan bacaan alhamdulillah tadi sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.